Pemirsa, warga terdampak banjir di tenda pengungsian di Batu Layar, Lombok Barat saat ini membutuhkan terpal untuk pembuatan tenda darurat karena rumah mereka rusak diterjang banjir bandang beberapa pekan lalu. Bantuan logistik kepada korban banjir di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dari pemerintah maupun swasta masih terus berdatangan. Namun saat ini warga korban banjir yang berada di tenda pengungsian sangat membutuhkan tempat tinggal sementara yang nyaman. Para dermawan yang menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir di Desa Batu Layar meminta diberikan terpal karena warga korban banjir sangat membutuhkan untuk membuat tenda darurat. Bantuan apa yang paling dibutuhkan di saat ini? Kalau dibutuhkan, alhamdulillah dari logistik segala-galanya, alhamdulillah sudah. Kalau bisa, kami mohon mungkin langsung kita berikan kepada orang-orang niki adalah terpal. Karena dia belum berani menempati rumahnya. Terpal ya? Ya, terpal. Dan artinya itu kita nanti akan buat di mana salah satunya yang nyaman kita untuk buatkan tenda sementara. Kita dari LB Internasional, kebetulan kita yang di daerah diberikan kepercayaan untuk menyalurkan bantuan ini. Di sini kita membawa bantuan berupa sembako dan jenisnya. Dan kita sekarang nantinya kita akan mencakup di 2 lokasi. Data jumlah kerusakan rumah di Dusun Batu Layar Utara, Desa Batu Layar mencapai ratusan. Banjir bandang yang melanda Senin 6 Desember lalu selain mengakibatkan kerusakan infrastruktur juga menelan korban jiwa. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, pendakian di Gunung Rinjani mulai ramai oleh para wisatawan. Di tengah pandemi saat ini rata-rata 100 pendaki per hari yang naik ke puncak Rinjani dan pendaki hanya dibatasi 2 hari 3 malam untuk berada di puncak. Puluhan pendaki yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia mulai ramai melakukan registrasi di Resort Sembalun, Lombok Timur Minggu pagi. Mereka melakukan check-in sebelum memulai pendakian setelah melakukan pendaftaran secara online sebulan lalu. Sebelum melakukan pendakian, petugas memeriksa kartu vaksin, surat keterangan sehat, dan potensi sampah dari barang yang dibawa oleh para pendaki. Sudah berapa kali? Sudah sering sih. Sudah sering ya? Memang setiap akhir tahun atau menjelang tahun baru harus ke dulu. Cuman kalau teman-teman itu sih ya harus targetkan tiap tahun biar jadi momen. Jadi momen. Apa yang paling menarik, yang paling menantang kalau ke Rinjani? Paling menarik sih pas di danau kita mancing di sana. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pendaki ke Gunung Rinjani mulai ramai, rata-rata per hari 100 pendaki dan didominasi wisatawan domestik. Di tengah pandemi, para pendaki hanya dibatasi 3 hari 2 malam untuk berada di puncak dengan protokol kesehatan ketat. Kalau kita lihat bookingan, sudah terbooking semua sih yang sampai akhir tahun, sampai tanggal 31 Desember. Sembalun ini berapa orang? Rata-rata per hari? Kalau rata-rata di atas 100 sebenarnya. Kalau mau di rata-rata rame sama sepinya ya, di atas 100. Data dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Resort Sembalun, sejak Januari sampai pertengahan Desember 2021, sebanyak 16.000 lebih wisatawan telah melakukan pendakian melalui jalur Sembalun. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual ngasuh Gumi Paer Dayan Gunung. Event terakhir karya anak agung ini ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di Gunung Malang. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual adat ngasuh Gumi Paer Dayan Gunung. Event terakhir yang dirangkai dalam karya agung Dayan Gunung ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di pembangunan Jalan Pusuk, tepatnya di Gunung Malang. Ritual adat ngasuh bumi dilakukan berkaitan dengan adanya pelebaran Jalan Pusuk Gunung Malang. Pelebaran jalan tersebut membuat sebagian pohon di sekitar jalan rusak. Mangku Bajang Raden Prawangsa Jayaningrat mengatakan rangkaian peristiwa ini berkaitan dengan proyek fisik di Pusuk, proyek yang akan memberikan dampak baik terhadap pengguna jalan tersebut. Masyarakat adat Dayan Gunung masih menyimpan prosesi adat ngasuh bumi. Diakuinya cukup berat menjalankan itu mengingat tidak semua daerah menjalankannya. Ini adalah wet adat Sasak
Dayan Gunung secara umum tentunya di sini ada berbicara Bayan di situ karena dia merupakan satu kesatuan. Bayan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan Sokong tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia saling kait mengait. Artinya sebenarnya mulai dari timur ini baik begitu Sembalun sebenarnya sampai di Mambalan itu punya kaitan sebenarnya. Nah hingga pada akhirnya di hari ini puncaknya kami mengundang sih sebenarnya beberapa para orang tua kita, terlebih khususnya masyarakat tokoh adat, jadi baik dari Sembalun, ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Gerung dan lain sebagainya, tentunya mengaitkan itu sebenarnya bahwa kita ini adalah keluarga besar sebenarnya yang mungkin selama ini sudah jarang saling cari dan apa segala macam. Nah, lewat momentum ini adalah mencoba merekatkan kembali hubungan-hubungan terdahulu. Harapan ke depannya bahwa prosesi-prosesi seperti ini tetap terjaga, tetap terpelihara. Artinya kita sangat paham bagaimana era sekarang begitu dengan gempuran modernisasi dengan segala macam tentunya berat juga bagi kami. Tentunya pada hari ini bahwa kami menyatukan persepsi bahwa melalui sangkep atau gundam adat bahwa prosesi ini harus kita lakukan. Ritual adat ini merupakan kepedulian masyarakat memelihara alam dan sekitarnya, sehingga tidak salah jika di lambang daerah terdapat kata Tio Tata Tuna. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.